Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohari Nur Ahmad dengan NIM 21030022. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kristal logam? Kristal logam merupakan kumpulan atom-atom logam yang kemudian membentuk sebuah susunan yang teratur. Saat logam mengalami pembentukan dari bentuk cair ke bentuk padat, atom akan mengatur dirinya dalam sebuah baris-baris yang rapi pada suatu susunan yang disebut sebagai space lattice. Soal nomor 2. Sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan kristal logam. Di antaranya ada 5. Yang pertama, hukum kongruensi. Hukum ini menyatakan bahwa dalam struktur kristal logam, atom-atom yang terletak di sekeliling satu logam tertentu memiliki susunan yang sama. Dengan kata lain, kristal logam memiliki pola yang berulang secara periodik. Hukum jala. Yang kedua, hukum jala. Hukum rapat jala. Hukum ini menggambarkan hubungan antara ukuran atom dengan rapat jala kristal logam. Menurut hukum ini, rapat jala kristal logam berbanding terbalik dengan ukuran atom. Artinya, semakin kecil ukuran atom, semakin rapat pula kristal logamnya. Hukum ketiga, isotropi. Hukum ini menyatakan bahwa kristal logam memiliki sifat yang isotropik, yaitu sifatnya tidak tergantung pada arah tertentu dalam kristal logam. Sifat fisik seperti konduktivitas termal, konduktivitas listrik, dan elastisitas seragam dalam semua arah. Hukum stokiometri. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah atom-atom yang terlibat dalam sebuah senyawa kristal logam mempunyai perbandingan yang tetap. Artinya, senyawa kristal logam memiliki komposisi kimia yang konsisten. Hukum yang kelima, yang terakhir, hukum Bragg. Hukum ini menjelaskan bahwa difraksi sinar X pada kristal logam. Menurut hukum ini, ketika sinar X mengenai kristal logam, terjadi pemantulan sinar X yang menghasilkan pola difraksi. Dengan pembelajaran pola difraksi, kita dapat mendapatkan informasi tentang susunan atom-atom kristal logam. Mungkin itulah beberapa hukum yang berkaitan dengan kristal logam. Hukum-hukum ini mungkin bisa membantu kita memahami sifat-sifat dan struktur kristal logam, serta bisa mengaplikasikan dalam berbagai bidang seperti industri, material, dan teknik. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan struktur kristal SC, BBC, dan FCC, serta tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit sel dan isi kristal. Jawabannya di sini, struktur kristal adalah tata letak atom
atau molekul dalam sebuah kristal. Ada beberapa tipe struktur kristal yang berbeda. Di antaranya adalah struktur kristal simple kubik, body central kubik atau BBC, dan phase central kubik atau FCC. Struktur kristal simple kubik adalah struktur yang paling sederhana, di mana setiap atom secara langsung berhubungan dengan atom tetangganya. Di sepanjang sumbu gizi, setiap atom ditempatkan di sudut kubus dengan atom intinya dipusatkan di kubus. Struktur FC memiliki hanya satu atom di unit sel yang sama sekali tidak berinteraksi dengan atom lain di sekitarnya. Struktur ini merupakan umum dalam material kecuali pada beberapa logam alkali. Body central kubik memiliki sebuah atom inti atau atom pusat yang dikelilingi oleh 8 atom tetangga dengan satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom di pusat kubus. Atom-atom ini membentuk susunan kubus dengan atom pusat di tengahnya. Dalam struktur ini, setiap atom memiliki 8 atom tetangga yang saling berdekatan, sehingga atom-atom yang lebih terkait secara kuat daripada struktur SC. Beberapa contoh material dengan struktur BBC adalah logam besi dan kronium. Phase central kubik atau FCC memiliki atom pada setiap sudut kubus, dan pada setiap bidang tengah struktur ini memiliki atom pusat kubus pada muka dengan masing-masing sisi kubus, sehingga setiap atom dikelilingi oleh 12 tetangga. Struktur ini paling umum ditemui dalam logam-logam seperti aluminium, tembaga, perak, dan emas. Perbedaan utama antara struktur kristal SC, BBC, dan FF dan FCC adalah jumlah atom. Dalam unit sel, jumlah tetangga yang langsung berhubungan dengan setiap atom dalam SC hanya ada satu atom dalam unit sel, dan tidak ada tetangga yang langsung berdekatan dengan BBC. Ada 2, sedangkan BBC ada 2 atom dalam unit sel, dan setiap atom memiliki 8 tetangga yang berkaitan. Pada struktur FCC ada 4 atom dalam unit sel, dan setiap atom memiliki 12 atom tetangga yang berdekatan. Perbedaan ini mempengaruhi material seperti kekerasan, titik lele, konduktivitas, thermal, dan sifat magnetik. Selain itu, perbedaan struktur kristal juga dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik material seperti kekuatan, elastisitas, thermal, dan resistansi korosi. Oleh karena itu,
pemahaman struktur kristal sangat penting dalam mempelajari sifat-sifat material dan mengembangkan aplikasi yang lebih baik. Selanjutnya soal nomor 4. Gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fase di antara temperatur dan komposisi unsur yang diplot untuk mengetahui perubahan fase yang terjadi. Baik, di sini diagram fase adalah representasi grafis dalam perubahan fase yang terjadi pada suatu sistem terhadap suhu dan komposisi bahan. Diagram fase dapat membantu kita memahami kondisi fase yang kemungkinan terjadi pada suatu sistem tergantung pada suhu dan komposisi. Misalnya, mari kita ambil contoh sistem air. Diagram fase air adalah salah satu diagram fase yang paling umum digunakan. Pada diagram ini, sumbu X biasanya mewakili suhu, sedangkan sumbu Y mewakili komposisi. Misalnya, presentase air dalam sistem diagram fase biasanya memiliki 3 tipe. Yaitu ada fase padat, yaitu es, cair, yaitu air, dan gas atau uap air pada suhu dan tekanan tertentu. Setiap fase tersebut dapat ada dalam sistem. Pada suhu rendah, misalnya di bawah titik beku, air akan berada dalam fase padat. Ketika suhu naik melewati titik beku pada suhu tertentu 0 derajat Celcius atau 232 derajat Fahrenheit, air akan berubah menjadi fase cair. Saat suhu terus meningkat, cairan akan mencapai titik didih pada suhu tertentu, 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Dalam diagram fase air, garis yang memisahkan zona antara fase padat cair, kurva lembab, dan fase air cair uap, kurva titik didih, menunjukkan kombinasi suhu dan komposisi di mana perubahan fase terjadi secara bertahap. Titik-titik ini dapat ditemukan sepanjang garis kurva, dan mereka memiliki kondisi keseimbangan di mana dua fase yang berdekatan ada dalam keseimbangan. Selain itu, terdapat titik tertentu pada diagram fase air. Kita dapat melihat pemisahan yang jelas di antara fase padat, cair, dan gas, serta titik perubahan fase yang spesifik pada suhu tertentu. Diagram fase ini sangat bermanfaat dalam menemukan kondisi fase yang kemungkinan
terjadi pada suatu sistem berdasarkan suhu dan komposisi. Soal yang terakhir, nomor 5. Jenis baja apa yang sering digunakan di dunia migas dan petrokimia, dan jelaskan alasan mengapa jenis tersebut diaplikasikan pada alat-alat tersebut. Di sini ada di dalam industri migas dan petrokimia terdapat beberapa jenis baja yang umum digunakan dalam dunia migas karena keandalannya, kekuatannya, dan tahan terhadap lingkungan yang keras. Berikut ini yang mungkin dapat saya sebutkan. Yang pertama ada baja karbon rendah. Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon yang rendah, biasanya kurang dari 0,3%. Baja ini mempunyai kekuatan yang cukup dan mudah dibentuk. Baja karbon rendah biasanya digunakan dalam pipa 15, komponen alat pengeboran, serta pelaratan penyulingan. Yang kedua ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang mempunyai kandungan sekitar 0,3% hingga 0,6%. Baja ini memiliki kekuatan yang tangguh yang lebih baik dibandingkan baja karbon rendah. Baja karbon sedang ini digunakan dalam struktur pipa siror, pelaratan pengeboran yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang lebih. Nomor 3, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi mengandung 6% atau kurang sih, 0,6% karbon. Baja ini mempunyai kekuatan yang tinggi namun lebih sulit dalam pembentukan. Baja karbon tinggi sering digunakan dalam komponen mesin seperti poros, roda gigi, baut, skrup. Yang keempat ada baja tahan karat, stainless steel. Baja tahan karat merupakan baja yang mengandung minimal 10,5% kronium. Baja ini tahan terhadap korosi, oksidasi, serta memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik. Stainless steel sering digunakan dalam pelaratan dan pipa yang berhubungan dengan minyak, gas, dan kimia. Yang kelima, baja molybdenum atau MO. Baja molybdenum merupakan baja yang ditambahkan dengan unsur molybdenum untuk meningkatkan resistensi terhadap korosi, termasuk korosi pada lingkungan yang asam. Baja ini sering digunakan dalam kondisi lingkungan yang keras seperti dalam produksi
minyak, gas yang mengandung sulfur. Yang keenam ada baja kronium, melidinium. Rumus kimianya Cr/mO. Baja kronium melidinium merupakan baja yang mengandung kronium dan melidinium. Baja yang ini memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan lengkap dengan kekuatan yang baik. Baja Cr/mO sering digunakan dalam peralatan yang menghadapi tekanan tinggi dan suhu tinggi, seperti boiler dan pipa yang digunakan dalam pengolahan minyak dan gas. Yang terakhir, baja layang atau austenite baja layang adalah jenis baja tahan karat yang sangat tahan terhadap korosi. Baja ini mengandung nikel, kronium, Cr serta mungkin ditambahkan dengan unsur logam lainnya seperti melidinium dan titanium. Baja layang digunakan dalam pipa peralatan dan tangki yang berhubungan dengan transfer, penyimpanan, dan pengolahan seperti minyak dan gas. Mungkin jenis-jenis baja yang disebutkan itu adalah beberapa contoh yang umum digunakan di minyak dan gas dan bahkan petrokimia. Namun mungkin terdapat juga jenis-jenis baja lainnya yang digunakan tergantung pada aplikasi dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di soal UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.